Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Kamis Pon, fase terpuruk dalam hidup. Mati ae bos, terpuruk ae gitu ya. Orang semacam ini langsung saya keluarkan teman-teman ya. Karena apa? Kondisi dia itu terpuruk. Yakin saya. Ya, 1000% terpuruk. Tapi dia itu menutupi. Dengan komentar semacam itu menutupi, seolah-olah dia tidak berada di dalam fase terpuruk. Dia menghibur dirinya, tapi tidak punya saluran untuk menghibur diri. Dan yang pasti orang semacam ini salah jalan. Ya. Jadi teman-teman Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada, ya, ketika kita ini di dalam kondisi fase terpuruk, di situ kita itu tepat gitu loh ya, waktu yang tepat untuk belajar mengenal Tuhan. Waktu yang tepat untuk mengenal dekat diri kita. Man arafan nafsahu faqad rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Lah ini loh, fase terpuruk ini. Kalau Anda fase kejayaan, itu kadang lalai gitu. Ya, hati gak lalai apa? Duit, wis keceh duit. Ya, pokoknya ngalor ngidul oleh duit tok wis. Akhirnya lupa dengan Tuhan. Tapi ketika Anda berada di fase terpuruk di dalam hidup Anda, siapa yang Anda ingat gitu ya? Ya pasti Tuhan. Orang lain sudah tidak ada yang peduli dengan diri Anda. Itu kondisi fase terpuruk itu seperti itu. Kondisi fase titik terendah seseorang itu seperti itu. Lah kalau kita tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita, ya, terus mengeluh pesimis seperti komentar itu, bahas. Ya tidak akan ada perubahan di dalam hidup Anda. Ya. Jadi ketika Anda berada di fase terburuk, itu adalah saatnya Anda mengenal diri. Bukan berarti Anda saat ini, katakanlah hidup Anda ini kondisi ekonomi semua tercukupi misalkan ya, kondisi ekonomi semua tercukupi, terus Anda tidak menjalankan spiritual kepada Tuhan, ya tidak. Ya, tapi ketika Anda berada di fase terpuruk, itu cara yang paling cepat untuk berkomunikasi dengan Tuhan itu teman-teman. Loh ya. Jadi seperti itu. Paham ya? Jadi kondisi fase terpuruk sudah tidak usah mengeluh, ngapain mengeluh ya. Kondisi Anda terpuruk itu wis kano sing gelem gitu ya. Kalau sing gelem nginguk aja tidak gelem, nyedek aja tidak gelem dengan diri Anda. Ya, semua pada menjauh. Nah, inilah saatnya. Ya, saat yang paling penting ya, saat yang paling tepat Anda itu untuk tobat ya. Saat yang paling tepat Anda ini untuk tobat, saat yang paling tepat Anda ini untuk kembali kepada Tuhan gitu loh. Ya di dalam kondisi terpuruk itu. Ya, di dalam kondisi sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Sudah tidak ada yang memperhatikan lagi. Semuanya pada menjauh, semuanya pada hilang, semua habis. Lah kalau kita bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri kita, ketika kita berada di fase terpuruk itu harus luar biasa. Tidak kroso teman-teman. Kondisi Anda terpuruk itu tidak kroso. Loh, ini pernah saya alami teman-teman. Jangankan semua pada menjauh. Ya, jangankan saya tidak gitu ya. Melaku itu menundukkan diri. Ya, karena saking malunya gitu. Ya, disitulah saya bisa melepaskan gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita berpikir positif ya, Tuhan itu sedang melepaskan. Apa gandolannya hatimu? Apa sih membuat Anda kedunya? Anak dilepas, no. Bojo dilepas, no. Pekerjaan dicepot. Kok mbak hilang wis, pergi. Ya. Lah, kalau sudah pergi semacam itu, wis ganok gandolannya hati. Ya. Kira-kira Anda ini ibadah sama Tuhan. Ya. Iso totalitas enggak? Ya iso gitu loh. Ya mudah gitu. Kenapa saya bilang bisa totalitas dan mudah? Karena sudah ada gandolannya mana ini. Gandolannya hati sudah tidak ada. Nah inilah
yang harus Anda sikapi ya. Inilah yang harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Jadi ketika kondisi Anda seperti itu yang harus Anda lakukan. Ya, lakukan cara, strategi seperti itu. Dan saya yakin akan ada perubahan di dalam hidup Anda. Saya yakin hidup Anda akan berubah. Nasib Anda berubah, takdir Anda akan berubah. Yakin saya. Ya. Dan Anda akan menjadi pribadi yang baik. Dan Anda akan menjadi pribadi yang istimewa. Ya. Nah, semoga ini bisa membangkitkan semangat Anda ya. Semoga ini bisa memotivasi diri Anda, membangkitkan semangat Anda untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Fase titik terendah bukan sesuatu yang ditakuti. Ya, fase titik terendah adalah fase di mana kita kembali kepada Tuhan. Fase di mana kita diperhatikan sama Tuhan. Loh itu. Loh, saya ngomong semacam ini wis tak lakoni gitu loh ya. Dan sampai detik ini pun juga ngelakoni gitu loh ya. Merasakan itu gitu loh ya. Ketika kita sendiri ya, dan hanya Tuhan ya yang bisa kita ajak komunikasi. Apa yang tidak luar biasa loh ya. Loh ya. Nah, paham ya? Teman-teman Kamis paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Itulah fase ya, titik terendah. Fase di mana kita ini harus bisa memaksimalkan semua potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau jaya di dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita ini mau berubah gitu loh ya. Tapi kalau Anda tidak mau melakukan perubahan, ya tidak akan berubah ya. Jadi perubahan yang terjadi di dalam diri kita ketika kita fase titik terendah, caranya seperti itu. Ya, caranya seperti itu. Tekniknya seperti itu. Dan ketika Anda melakukan ini, maka saya yakin hidup Anda akan penuh dengan kesuksesan. Hidup Anda akan penuh dengan kejayaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.